السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. Hadirin hadirat, muslimin kaum muslimat, jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Marilah senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat karunia yang senantiasa dicurahkan dan dilimpahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita, sehingga di siang hari ini kita bisa datang ke tempat yang mulia ini, memenuhi panggilan azan, melakukan salat secara berjamaah bersama kaum muslimin. Semoga salat yang akan kita lakukan di bawah bimbingan yang datang dari Allah Azza wa Jalla, yang dengannya Allah akan memberatkan timbangan-timbangan kebaikan kita. Salawat dan salam tercurahkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tercurahkan salawat dan salam untuk keluarga Nabi, seluruh para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral ikhwah, hadirin hadirat kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala mewajibkan kewajiban-kewajiban, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka di dalamnya pada hakikatnya ada 7 tingkatan yang mesti diperhatikan oleh seorang muslim. Di dalamnya ada 7 maratib yang mesti diperhatikan oleh setiap muslim, karena kewajiban yang Allah wajibkan tidak hanya serta-merta tuntutan melakukan kewajiban itu. Tuntutan melakukan kewajiban itu adalah satu di antara 7 tingkatan yang mesti diperhatikan oleh setiap muslim. Satu di antara 7 perkara yang mesti diperhatikan oleh setiap muslim di dalam menunaikan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena apabila seorang muslim sekedar melakukan kewajiban, maka seorang muslim kewajiban yang dia lakukan belum tentu diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, atau bisa jadi diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala akan tetapi tidak diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bisa jadi diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala tetapi Allah tidak berikan kepadanya ganjaran yang sempurna, ganjaran yang melimpah, yang dijadikan sebagai amalan-amalan yang berkah bagi manusia di sisi Rabbnya. Maka ada 7 tingkatan yang mesti kita perhatikan agar perintah yang kita lakukan diterima oleh Allah, agar perintah yang kita lakukan diberkahi oleh Allah, agar perintah yang kita lakukan mendatangkan kebaikan-kebaikan dalam perkara dunia kita, terutama dalam perkara akhirat kita. Dalam perkara dunia kita, terutama dalam perkara agama kita. Maka perhatikan saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah, dalam kewajiban yang Allah wajibkan, di dalamnya ada 7 tingkatan yang mesti kita perhatikan. Yang pertama, dan akan kita sampaikan satu persatu dalam kajian kita beberapa pertemuan berikutnya.
Yang pertama, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Tingkatan yang pertama, ketika seorang muslim ingin menunaikan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla, ingin menunaikan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah al-ilm, ay yata'allamah. Hendaknya dia mengilmui perintah itu. Hendaknya dia mengilmui perintah itu. Karena banyak orang yang melakukan perintah dari Allah Azza wa Jalla tanpa mengilmui perintah yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka amalan yang dia lakukan tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Amalan yang dia lakukan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia melakukan bukan di atas ilmu, karena dia melakukan bukan di atas petunjuk yang datang dari Allah Azza wa Jalla, yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perhatikan sebelum kita beramal, saudara-saudariku, an nata'allamah, mari kita ilmui perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mari kita ilmui kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, yang diwajibkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang melakukan perintah tanpa didasari dengan ilmu, maka amalannya ditolak oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Wa qadimna ila ma amilu min amal, kami akan datangkan amalan-amalan yang mereka lakukan, amalan-amalan yang mereka kerjakan, dan kami jadikan bagaikan debu yang berterbangan. Betapa meruginya ma'asyiral muslimin, kita telah beramal, kita telah berlelah, kita telah berletih, kita capek, kita penat, tetapi ternyata amalan kita tidak diterima karena kita lakukan amalan itu bukan di atas ilmu. Karena kewajiban yang Allah wajibkan mesti kita ilmui. Bagaimana kita mengamalkan, seperti apa kita mengamalkan, semuanya ada tuntunannya dari Allah dan ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban mesti kita ilmui, kewajiban mesti kita ketahui. Kewajiban di dalam agama Islam tidak sembarang di dalam melaksanakan. Sebagaimana ada sebuah ungkapan yang mengatakan, walaysa sya'an an ta'budallaha kama turid, walakin asya'an an ta'budallaha kama yurid. Sesuatu yang dituntut kepadamu wahai manusia, engkau tidak melakukan kewajiban seperti yang engkau inginkan, tetapi lakukanlah kewajiban seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ilmuilah kewajiban-kewajiban dalam agama kita ini. Ilmuilah kewajiban salat, seperti apa salat yang Allah inginkan, seperti apa salat yang diajarkan oleh Nabi. Ilmuilah kewajiban puasa, ilmuilah kewajiban puasa seperti apa yang Allah inginkan. Ilmuilah kewajiban puasa seperti apa yang Nabi ajarkan. Ilmuilah kewajiban zakat, ilmuilah kewajiban umrah, ilmuilah kewajiban haji, ilmuilah seluruh kewajiban-kewajiban. Begitu kita mengilmui kewajiban itu, lakukan seperti apa yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla, seperti apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tidak hanya memerintahkan kita mengilmui kewajiban-kewajiban. Nabi tidak hanya sekedar memerintahkan kita mengilmui kewajiban-kewajiban, tetapi Allah jadikan orang yang mengilmui kewajiban-kewajiban, proses dirinya di dalam mengilmui kewajiban itu, Allah jadikan ibadah yang begitu tinggi kedudukannya. Ada orang yang mengilmui kewajiban salat, mempelajari kewajiban salat, mempelajarinya Allah jadikan ibadah. Ada orang yang mengilmui kewajiban zakat, mengilmuinya dan mempelajarinya Allah jadikan ibadah. Ada orang yang mengilmui kewajiban puasa, mengilmuinya dan mempelajarinya Allah jadikan ibadah.
Allah jadikan dengan itu mereka mendekatkan dirinya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang disebut dengan menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu adalah ibadah, kewajiban di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, kewajiban yang diwajibkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Quran? Allah mengatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Fa'lam annahu la ilaha illahu. Ketahuilah tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Yang pertama sekali Allah perintahkan kita adalah al-ilmu. Allah jadikan proses seseorang dalam mencari ilmu sebuah ibadah yang begitu tinggi kedudukannya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan orang yang mencari ilmu? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan di atas satu jalan, barang siapa yang menempuh satu jalan, yaltamisu fihi ilman, dengan tujuan mencari ilmu, ilmu tentang salat, ilmu tentang puasa, ilmu tentang zakat, ilmu tentang haji, ilmu tentang umrah, yaltamisu fihi ilman, dan ilmu-ilmu yang lain yang dia butuhkan dalam perkara dunianya dan dalam perkara akhiratnya, dalam perkara kehidupannya dan dalam perkara agama. Yaltamisu fihi ilman, dengan tujuan mencari ilmu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Akan Allah mudahkan jalannya menuju kepada surga. Allahu akbar. Tuntut ilmu ma'asyiral muslimin. Carilah ilmu ma'asyiral muslimin. Ta'allam. Walaysa al-mar'u yuladu 'aliman. Belajarlah, karena seseorang tidaklah dilahirkan dalam keadaan berilmu. Siapapun di antara kita lahir tidak mengetahui apa-apa. Imam Syafi'i dilahirkan oleh ibunya atas izin Allah. Dia tidak langsung berilmu. Begitu juga Imam Malik, begitu juga Imam Abu Hanifah, begitu juga Imam Syafi'i. Mereka hadir ke muka bumi tidak langsung berilmu. Akan tetapi mereka mempelajari ilmu sampai mereka menjadi orang yang berilmu. Proses menjadi orang yang berilmu itu Allah jadikan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan para ulama mengatakan, talabul ilmi min afdalil qurbati wa ajallit ta'ati inda Allah. Menuntut ilmu adalah ibadah yang begitu mulia di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ilmu apa? Ilmu agama. Ilmu yang dengannya kita mengenal Allah, ilmu yang dengannya kita mengenal Nabi, ilmu yang dengannya kita mengenal agama kita. Mana kewajiban-kewajiban? Bagaimana cara melaksanakan kewajiban? Seperti apa melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Semuanya butuh kepada ilmu. Kemudian di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat, Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu. Beberapa derajat kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, ditinggikan kedudukannya, dimuliakan kedudukannya karena dia memiliki ilmu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ilmu sangat dibutuhkan dalam satu amalan yang kita lakukan. Disebutkan dalam sebuah hadis oleh Nabi SAW tentang seorang laki-laki, innar rajul la yusalli 70 sanah, salat selama 70 tahun. 70 tahun melakukan salat, bukan waktu yang sebentar. Berapa ribu salat yang telah dia lakukan, bahkan mungkin berapa juta salat yang telah dia lakukan selama 70 tahun. Walam tuqbal lahu salatun, satu salat pun Allah tidak terima. Satu salat pun Allah tidak terima. Lalu Nabi mengatakan, yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudah, wa yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ah. Orang itu menyempurnakan rukuknya, tetapi dia tidak menyempurnakan sujudnya. Menyempurnakan sujudnya dan dia tidak sempurnakan rukuknya. Dia tidak tumakninah.
Tumakninah merupakan rukun min arkanis salat. Yang meninggalkan rukun di antara rukun salat, salatnya Allah tidak terima. Begitu juga sebuah hadis yang menyebutkan tentang laki-laki masuk ke dalam masjid, kemudian dia melakukan salat dan diperhatikan salatnya oleh Nabi. Tidak ada tumakninah. Setelah dia melakukan salat, Nabi mengatakan, "Shalli fa innaka lam tusalli." Salatlah engkau, sesungguhnya engkau belum salat. Lalu dia mengatakan, "Walladzi ba'atsaka bil haqq." Demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, maksudnya demi Allah. Walladzi ba'atsaka bil haqqi ma uhsinu ghairahu fa'allimni. Aku tidak bisa melakukan salat dengan salat yang lebih bagus dari salat yang aku lakukan. Kalau begitu ajarkan aku, wahai Muhammad. Karena seorang tadi salat bukan di atas ilmu, mengetahui kewajiban salat tetapi tidak mengilmui kewajiban itu, mengerti kewajiban salat tetapi tidak mengilmui kewajiban itu. Maka poin yang pertama yang mesti kita perhatikan terhadap seluruh kewajiban, terhadap seluruh perintah, baik yang datang dari Allah Azza wa Jalla atau yang datang dari Nabi SAW, wajib seorang muslim mengilmui kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, yang diwajibkan oleh Nabi SAW. Tanpa dengan ilmu, ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla, atau ibadah kita akan selalu dianggap kurang di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan sedikit dari tausiah bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.